Shalom semuanya, perkenalkan nama lengkap saya Deborah Daindo dan di sini saya mewakili teman-teman kelompok saya untuk membuat suatu video tentang salah satu metodologi teologi Perjanjian Lama, yaitu metode progresif genetis. Dan saya adalah mahasiswi dari Sekolah Tinggi Teologi Gereja Kristen Sumba. Tugas ini dibuat untuk menyelesaikan tugas dari mata kuliah Teologi Perjanjian Lama 1. Dan di sini saya akan menjelaskan mulai dari pengertian metode progresif genetis. Jadi metode progresif genetis adalah suatu kegiatan menafsir dalam Perjanjian Lama sebagai bagian dari wahyu Allah yang berkembang secara bertahap dan progresif sepanjang sejarah Israel. Wahyu Allah bukanlah suatu sistem yang statis dan lengkap sejak awal, tetapi berkembang dan diperluas seiring berjalannya waktu melalui berbagai periode dan perjanjian. Setiap tahap wahyu membangun dan melengkapi tahap sebelumnya, bukan menggantikan tetapi melengkapi tahap sebelumnya. Puncak dari perkembangan ini adalah kedatangan Yesus Kristus, dan metode ini menekankan tentang perkembangan historis dan konteks budaya dalam teks-teks Perjanjian Lama. Dalam metode ini ada dua tokoh yang terkenal sebagai kunci dari pengembangan dan juga penyempurnaan metode progresif genetis ini, yaitu Gerhard von Rath dan juga Brevard Childs. Gerhard von Rath ini lahir pada tahun 1901 dan meninggal pada tahun 1971. Ia adalah seorang teolog dari Jerman dan ia terkenal dengan sebuah karyanya yang berjudul Theology of the Old Testament. Dan ia mengemukakan bahwa Perjanjian Lama ini bukanlah sebuah kumpulan teks yang statis, tetapi merupakan hasil dari proses perkembangan historis yang sangat panjang. Dan juga dia menekankan bahwa penting sekali untuk kita memahami konteks historis dan juga budaya teks-teks Perjanjian Lama untuk kita memahami pesan yang ingin disampaikan oleh penulis. Dan dalam kontribusinya dalam metode progresif genetis ini, ia menekankan pada sejarah keselamatan Israel. Ia melihat bahwa Perjanjian Lama sebagai sebuah kisah tentang bagaimana Allah bekerja dalam sejarah Israel untuk menyelamatkan umatnya itu. Dan von Rath juga mengidentifikasi berbagai tahap dalam sejarah keselamatan Israel ini, mulai dari zaman patriarkal hingga di era pasca pengasingan, dan juga dia menunjukkan bagaimana setiap tahap ini membangun dan melengkapi tahap yang sebelumnya. Brevard Childs juga lahir pada tahun 1923 dan ia meninggal pada tahun 2007. Ia adalah seorang teolog dari Amerika yang juga dikenal dengan karyanya Biblical Theology of the Old Testament. Childs ini mengembangkan pemikiran von Rath dengan menekankan peran kanon dalam memahami Perjanjian Lama. Ia berpendapat bahwa teks-teks dalam Perjanjian Lama tidak hanya harus dipahami dalam konteks historis, tetapi juga dalam konteks kanon, yaitu bagaimana teks-teks tersebut disusun dan diorganisasikan dalam Alkitab Ibrani. Dan kemudian Childs juga ini menekankan tentang pentingnya hubungan antara Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Ia berpendapat bahwa Perjanjian Lama tidak hanya merupakan latar belakang historis bagi Perjanjian Baru, tetapi juga merupakan bagian integral dari satu cerita keselamatan yang menyeluruh. Childs juga menunjukkan bagaimana tema-tema dan janji-janji dalam Perjanjian Lama menembungkan penggenapannya itu di dalam Perjanjian Baru, yakni dalam Yesus Kristus. Pendekatan yang digunakan oleh von Rath dan juga Childs ini telah menjadikan metode progresif genetis relevan dalam studi teologi Perjanjian Lama. Metode ini membantu para teolog lainnya juga untuk memahami Perjanjian Lama dalam konteks historis dan budaya yang tentunya lebih luas, serta juga bisa melihat bagaimana wahyu Allah itu berkembang secara bertahap dan progresif.
Metode ini juga membantu untuk memahami hubungan antara Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, serta juga bagaimana Perjanjian Lama merupakan bagian integral dari cerita keselamatan yang menyeluruh. Prinsip dari metode ini adalah memahami Perjanjian Lama sebagai suatu proses perkembangan historis dari wahyu Allah sendiri. Tentu cara kerja dari metode ini melibatkan analisis historis kritis, di mana untuk memahami konteks sejarah dan budaya teks yang ada di dalam Perjanjian Lama itu sendiri. Dan yang kedua, membutuhkan identifikasi tema, artinya mengidentifikasi tema-tema dan bagaimana melihat tema-tema itu berkembang sepanjang Perjanjian Lama itu sendiri. Dan yang ketiga yaitu perkembangan redaksi, di mana kita menganalisis bagaimana teks-teks dalam Perjanjian Lama itu mengalami penyuntingan dan juga penyusunan ulang sepanjang waktu. Dan kemudian yang keempat juga itu kita melihat hubungan dengan Perjanjian Baru, memahami bagaimana tema-tema dan janji-janji dalam Perjanjian Lama dan kemudian menemukan penggenapannya itu di dalam Perjanjian Baru, yakni di dalam peristiwa kedatangan Yesus Kristus. Berbicara tentang skema atau pola dari metode ini, tentu tidak ada skema atau pola itu sendiri yang kaku. Tetapi metode ini seringkali mengikuti alur sejarah keselamatan Israel, yaitu mulai dari zaman patriarkal, di mana ada perjanjian Allah dengan Abraham, dan kemudian juga ada keluaran dan hukum, yaitu pemberian hukum Taurat di Gunung Sinai, dan kemudian yang ketiga juga itu tentang zaman kerajaan, di mana masa kerajaan Israel dan Yehuda ini termasuk juga dengan para nabi-nabi itu sendiri. Dan yang keempat juga itu ada tentang pengasingan dan pemulihan, berkaitan dengan pengasingan ke Babel dan janji pemulihan itu sendiri. Dan yang terakhir tentang era pasca pengasingan, yaitu yang berkaitan dengan perkembangan Yahudi setelah kembali dari pengasingan. Berbicara tentang keunggulan dari metode ini, tentu keunggulannya adalah memberikan pemahaman yang lebih dinamis tentang perkembangan wahyu Allah dan menghubungkan Perjanjian Lama dengan Perjanjian Baru secara lebih koheren dan membantu memahami Perjanjian Lama dalam konteks sejarahnya. Di sisi lain, selain ada keunggulan dari metode ini, tentu ada juga yang menjadi kelemahan dari metode ini, yaitu metode ini dapat berpotensi mengabaikan keragaman dan kompleksitas teks Perjanjian Lama, bisa menimbulkan interpretasi yang terlalu linear dan sederhana, dan bisa juga terlalu menekankan pada perkembangan historis dan kurang memperhatikan aspek sastra dan juga literer teks, dan terlalu menekankan pada perkembangan linear dan juga bisa mengakibatkan pengabaian aspek-aspek tematik dalam kesatuan teks-teks dalam Perjanjian Lama itu sendiri. Terkait dengan metode progresif genetis ini, saya juga akan memberikan contoh, yaitu dari perkembangan tema janji Allah kepada Abraham. Awal janji ini pertama kali bisa kita lihat dalam Kejadian pasalnya yang ke-12, ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ketiga, di mana Allah berjanji untuk membuat Abraham ini menjadi suatu bangsa yang besar, memberkati Abraham serta keturunannya. Kemudian pengembangan dalam Perjanjian Lama berikutnya kita lihat bahwa sepanjang Perjanjian Lama janji ini diperluas dan dikonfirmasi kepada keturunan Abraham, seperti kepada Ishak dalam Kejadian 26 ayatnya yang ketiga sampai keempat, dan juga kepada Yakub dalam Kejadian 28 ayatnya yang ke-13 hingga ayatnya yang ke-14. Janji ini juga mencakup tanah Kanaan sebagai tanah perjanjian, dan penggenapannya dapat kita lihat dalam Yesus Kristus di teks Perjanjian Baru. Janji ini mencapai penggenapannya dalam Yesus Kristus yang adalah keturunan dari Abraham, di mana kita bisa lihat itu dalam teks Perjanjian Baru Matius pasalnya yang pertama ayatnya yang pertama. Dan melalui Yesus berkat Allah kepada Abraham menjadi berkat bagi semua bangsa, di mana kita bisa lihat dalam teks Perjanjian Baru
Galatia pasalnya yang ketiga ayatnya yang ke-14. Jadi dapat disimpulkan bahwa metode progresif genetis ini yang merupakan bagian dari metodologi teologi Perjanjian Lama adalah sebuah metode yang sangat bermanfaat untuk memberikan kerangka kerja yang dapat membantu kita memahami Perjanjian Lama sebagai sebuah proses sejarah yang dinamis dengan penekanan pada konteks yang juga mengamati perkembangan tematik tertentu. Meskipun ada kelemahan dari metode ini, namun perlu kita ingat bahwa metode ini sangat membantu dalam studi teologi, di mana untuk memperkaya pemahaman kita akan teks-teks Alkitab, terlebih khususnya dalam teks Alkitab Perjanjian Lama.